Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nasrun Fatoni, guru PAI di SMAN 1 Panggang Gunung Kidul, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2021 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 13 September 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya di SMAN 1 Panggang. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam suasana yang sehat ya semuanya, dalam keadaan yang sehat, sehingga kita hari ini bisa belajar bersama. Kali ini kita akan belajar tentang perawatan jenazah. Ini materi yang sangat berguna untuk kita di masyarakat nantinya, gitu. Jadi jangan sampai orang meninggal yang mengurus hanya mbah kaumnya saja, tapi keluarganya juga bisa. Nah, berawal dari siapa? Berawal dari kalian-kalian. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita buka pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Syarifatul untuk memimpin berdoa. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Saya sehat, saya hebat. Ya, luar biasa. Oke, hari ini Bapak lihat di kelas kalian sudah kumpul ada 16 partisipan. Berarti 15 anak sudah masuk semua. Alhamdulillah. Hari ini, karena hari ini juga sepertinya nggak hujan, tapi panasnya juga nggak terlalu menyengat. Apa ada yang terganggu sinyalnya? Faris, coba dihidupkan mic-nya. Suara Bapak terdengar jelas? Terdengar, Pak. Wah, mantap. Ya, suaramu juga bagus terdengar di sini. Seperti biasa, biar menenangkan otak kita untuk mulai belajar, hari ini kita mulai lagi pembelajaran dengan tebak gambar. Jawabannya apa? Melon. Melon. Oke, siapa tadi? Laras. Oke, Laras, hebat. Melon. Hari ini, nah sebelum kita masuk pelajaran, Bapak sampaikan satu kata mutiara. Mungkin Dwi Anissa, silakan dihidupkan mic-nya. Oke, Dwi Anissa. Segeralah selalu bertaubat atas dosa-dosa kita, karena mati tidak menunggu taubat kita. Mati tidak menunggu taubat kita. Malikah, kira-kira kalau kita mendengar yang seperti ini, kita yang terpikir dalam otak kita itu apa ya, Malikah ya? Kalau saya langsung kepikiran dosa-dosa yang saya perbuat. Iya, ternyata kita masih banyak dosa gitu ya. Pelajaran hari ini kita akan mulai dari kompetensi dasar. Sebentar ini, coba diperhatikan ya, bahwa kompetensinya ada dua yang paling penting. Yang pertama adalah menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, dan yang kedua menyajikan prosedurnya. Menyajikan prosedur berarti dia praktek ya, materinya praktek. Hari ini yang membaca ayat siapa yang tadarus mimpin? Oh, Luriana yang. Ya, Pak. Oh iya. Ye. Oke, seperti biasa karena kita pakai Zoom, yang lain mendengarkan dengan seksama. Luri yang memimpin membaca hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad fatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Kita lihat memandikan. Yang pertama, berarti kita harus memandikan jenazah. Syaratnya yang boleh dimandikan jenazahnya itu, syaratnya adalah muslim ya. Kalau orang tidak Islam, terserah, kita nggak usah ikut campur, nggak apa-apa. Oh iya, Luri mau tanya, silakan Luri. Pak, yang buat bungkus rambutnya itu pakai plastik atau juga pakai kain kafan? Nanti ketika mengkafani atau pas memandikan? Oke. Nah, kalau pas memandikan itu nggak usah dibungkus rambutnya. Biar terurai, dibersihkan sela-sela rambutnya, semuanya dibersihkan. Harus bersih supaya suci. Kalau begitu kita lanjut materi mengkafani. Mengkafani itu harus pakai kain putih atau enggak kira-kira? Kalau menurut saya sudah menjadi Pak, tradisi atau budaya, karena di masyarakat Indonesia kan kebanyakan pakai kain putih, jadi sudah menjadi tradisi Pak. Oh. Tapi kalau menggunakan kain yang lain itu boleh atau tidak, yang penting sesuai aturan dan menutupi auratnya jenazahnya Pak. Oke, mantap. Betul. Yang jawaban pertama adalah menyiapkan tali ya, 7 buah tali. 1 di atas kepala, yang kedua di leher, yang ketiga di bagian sikut ini ketika dilipatkan, yang keempat di bagian pinggul, yang kelima di bagian dengkul, yang keenam di bagian atas mata kaki, dan yang ketujuh untuk menutup bawah kaki. Sampai sini ada yang bertanya? Oke, Rizky, silahkan.
Mau bertanya gini Pak, kasusnya. Kan di daerah saya itu masih banyak yang masih ada yang lapisan pertama itu pakai kain batik. Ya, Nah, Rit itu. kalau jasadnya laki-laki itu boleh pakai 5 kain atau harus pakai 3 kain gitu Pak? Oke. Lapisan pertama dengan kain batik. Sebetulnya kalau itu menjadi budaya masyarakat itu nggak masalah. Karena tidak ada aturan harus kain apa gitu ya. Tidak harus kain apa. Jadi tidak masalah kita mau pakai baju, mau pakai kain batik, mau pakai kain yang berwarna lain itu juga boleh, nggak masalah. Yang penting kainnya suci bersih. Mensolatkan jenazah. Sholat jenazah itu ada berapa rakaat? Ada yang mau jawab? Aris? Satu rakaat. Oke Dewan, 1 rakaat. Sebetulnya Dewan, sholat jenazah itu tidak ada rakaatnya. Karena tidak pakai sujud dan iftirosi. Kan? 1 rakaat itu dihitung ketika kita ruku, i'tidal, sujud, iftirosi, itu baru dianggap 1 rakaat. Bagaimana kalau jenazah itu jenazah yang COVID? Oke, kita lihat ya video berikut ini ya. Kita saksikan video berikut ini. Ada hal yang harus dipenuhi, yaitu mulai dari pemandian, kafanan, kemudian pensolatan, hingga kemudian penguburan. Protokol-protokol kesehatan perlu dijaga. Tetapi pada saat yang sama, ketentuan agama harus ditaati. Mulai dari memandikan. Proses memandikan tidak mesti harus dilepas baju. Proses memandikan jika mungkin dilakukan proses pengucuran air ke seluruh tubuh. Tetapi jika tidak dimungkinkan, agama memberikan kelonggaran dengan cara ditayamumkan. Dari video yang kita saksikan tadi, ada yang mau bertanya? 1, 2, 3, 4, 5, silakan yang kalau mau bertanya. Oh iya Faris, silakan Faris. Mau bertanya apa? Apa berbeda cara memandikan jenazah COVID-19 dengan jenazah biasa? Oke. Apakah ada perbedaan cara memandikannya ya antara jenazah biasa dengan jenazah COVID? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, siapa ini? Dwi Anissa. Dwi Anissa silakan. Bagaimana cara mengkafani jenazah COVID? Cara mengkafaninya ya. Oke, cara mengkafani jenazah COVID-nya. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang bertanya? Saya Pak, Laras. Oh, Laras. Ya, silakan Laras. Bagaimana cara mensolatkan jenazah COVID-19 Pak? Oh iya, cara mensolatkannya ya. Bagaimana ya? Oke, untuk menyelesaikan 3 permasalahan yang ada di masyarakat itu, yang muncul akhir-akhir ini, kita akan bentuk kelompok. Nanti Bapak akan sambil mendampingi, nanti kalian mencari sumber dan membahas, kemudian nanti akan ada yang praktek, begitu ya. Tata caranya pertama takbir pertama atau membaca Fatihah dulu, terus takbir kedua membaca selawat, terus takbir ketiga 4 doa toh, terus salam, langsung salam. Gimana? Kan Arab jenazah ya. Nah, terus kan mau dari ditutup takbir. Nah, masa muka ora ketok? Udah, wih perempuan toh?
Iya. Nah, berarti yo ora apa-apa. Kayak mukanya termasuk aurat toh. Yo ora, aurat ora. Yo maksudnya yo. Tapi kan ono rambut ya. Heeh. Di arep ditutupi semua. Aku suka semua. Yang betul sekarang berarti Ya perbedaannya Kan sebagai kuwi. plastik, terus dikai disinfektan. Nah, dine disinfektan C kayak diplastiki. Mbok meneh lho. Ya mau kuwi. Plastik iki kelas akhir tok toh. Heeh. Oke, sepertinya sudah lengkap ya. Sudah 15 siswa berkumpul semua. Sudah selesai semua diskusi kelompoknya dan persiapan praktek, maka sekarang Bapak persilahkan hasil yang kalian simpulkan dalam diskusi kalian sampaikan mulai dari kelompok 1 ya. Mulai dari kelompok 1 ya. Silahkan disampaikan dan dipraktekkan. Nanti kemudian setelah selesai kelompok 1 kalau ada yang bertanya, Bapak persilahkan. Sebelumnya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan hasil diskusi kami, yaitu tentang cara memandikan jenazah COVID. Dan pada praktek kali ini, kelompok kami akan memandikan jenazah COVID perempuan. Oke, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja ke prakteknya yang akan dipraktekkan oleh teman saya atau dari kelompok kami, yaitu Mbak Yusafwa dan Mbak Ita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, sebagai perwakilan dari kelompok 1, saya Yusafwa Fila dan Mbak Zulfa Puspadita akan mempraktekkan cara memandikan jenazah COVID-19. Pertama-tama, petugas harus memperhatikan kewaspadaan terhadap jenazah COVID-19 karena ini penyakit menular, butuh perawatan khusus. Kemudian di sini kami sudah menggunakan APD, dilanjut dengan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Kemudian kepala diletakkan lebih tinggi dari badan. Karena jenazahnya bukan komorbid, maka pakaiannya dilepas dan diganti dengan kain putih. Kemudian dimandikan menggunakan air mengalir dari kepala hingga ujung kaki. Setelah itu, siram badan sebelah kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali. Bagian kiri 1, 2, 3. Miringkan jenazah menghadap kiri, bersihkan bagian belakang. Lakukan hal yang sama pada bagian kanan. Siram jenazah dari kepala sampai ujung kaki. Wudukan jenazah.
bagian tangan. Terakhir kaki. Ganti kain basah menggunakan kain kering. Semprot seluruh tubuh jenazah menggunakan disinfektan. Ya, mungkin itu saja dari Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Ita dan Mbak Yusafa yang telah mempraktekkan. Itu adalah praktek dari kelompok kami. Oke, kita lanjutkan di kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 tentang mengkafani jenazah. Dipersilakan untuk Mbak Atika untuk mempraktekkan mengkafani jenazah. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempraktekkan bagaimana caranya mengkafani jenazah COVID. Yang pertama, siapkan 7 tali. Karena ini jenazah perempuan, maka kita membutuhkan 5 kain lembar. Yang kelima, untuk penutup. Kita ikat dengan tali simpul saja biar mudah untuk dilepas.
Karena ini jenazah COVID, karena ini jenazah COVID, kita harus menyemprotnya dengan disinfektan dan membungkusnya dengan plastik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Atika untuk praktek jenazah COVID. Cukup sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke kelompok terakhir. Silahkan kelompok terakhir, siapa yang mau presentasi, siapa yang mau mempraktekkan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai mensolatkan jenazah. Sebelum ke tata cara mensolatkan jenazah, diperhatikan terlebih dahulu posisi mensolatkan jenazah. Apabila jenazah itu laki-laki, maka posisi imam itu sejajar dengan kepala jenazah. Sedangkan kalau jenazah itu perempuan, maka posisinya sejajar dengan perut jenazah. Untuk tata cara mensolatkan jenazah itu yang pertama niat, kemudian takbir yang pertama diselingi membaca Al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua membaca sholawat Nabi, kemudian takbir yang ketiga dan keempat membaca doa jenazah, kemudian untuk yang terakhir yaitu salam. Lebih jelasnya akan dipraktekkan oleh Mas Dewan dan Mbak Luri. Oke, saya persilahkan untuk Mas Dewan dan Mbak Luri untuk mempraktekkan. Ya, terima kasih untuk Mbak Mulan. Di sini saya akan mempraktekkan tata cara sholat jenazah. Pertama-tama kita harus berniat melakukan sholat jenazah. Niat dilakukan boleh dalam hati saja atau juga dengan lisan. Di sini saya akan berniat dengan hati saja. Setelah itu kita melakukan takbir yang pertama. Allahu Akbar. Nah, pada takbir pertama ini kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu dilanjutkan dengan takbir kedua. Allahu Akbar. Pada takbir kedua ini kita membaca salawat Nabi Muhammad SAW
yang dibaca sama seperti pada tahiyat. Bacaannya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah itu dilanjutkan dengan takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Takbir ketiga ini kita membaca doa memohon ampun kepada jenazah. Memohonkan ampun si jenazah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Setelah itu dilanjutkan dengan takbir yang keempat. Allahu Akbar. Takbir yang keempat ini sama seperti yang takbir ketiga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk si jenazah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahum. Sebenarnya masih ada doa yang lebih panjang tapi saya tidak hafal. Terima kasih. Setelah itu yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk praktek kelompok 3. Saya kembalikan kepada Mbak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kemudian apabila ada salah dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 tadi ini, adakah yang masih mau ditanyakan? Ada, Pak. Kesempatan? Oh ya, Rizky silakan. Dalam sholat jenazah itu pas salamnya tangan sudah di samping atau masih bersedekap, Pak? Oke. Ada yang membantu untuk menjawab, Rizky? Tangan masih sedekap. Tangan masih sedekap, kata Dewan. Karena dalam kalau salam itu masih dalam keadaan sholat, kecuali salam yang ke kiri. Kalau salam setelah kita salam ke kanan terus kita batal, maafkan itu sholatnya sudah sah karena salam ke kiri itu sunnah. Iya, betul sekali yang dikatakan oleh Dewan. Begitu Mas Rizky. Jadi salam yang pertama itu masih rukun sholat, tapi salam yang kedua itu sunnah sholat. Jadi rukun yang pertama harusnya tangan masih dalam bentuk bersedekap seperti rukun-rukun sebelumnya. Harusnya seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanya? Sudah cukup? Dianggap cukup? Kalau begitu, untuk melihat pemahaman kalian pada pertemuan hari ini, Bapak akan mencoba 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan pada kalian. Coba yang pertama, dalam keterbatasan, apa yang bisa dilakukan ketika kita memandikan jenazah COVID? Siapa yang mau menjawab? Ismail, oke, silakan Mas Ismail. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Dalam keterbatasan, bagaimana kita memandikan ya Pak tadi? Ya, memandikannya. Memandikan jenazah COVID. Yang pertama, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Pokoknya kita harus disiplin agar virus itu tidak menular pada yang memandikan atau kita sendiri. Kemudian kita juga harus memperhatikan jenazah sendiri itu memungkinkan atau tidak untuk dimandikan. Kalau tidak memungkinkan, bisa dengan cara yang lain yaitu tayamum. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, luar biasa jawabannya. Ya, betul seperti itu. Harus dilihat kondisi jenazahnya dan memang harus dengan protokol kesehatan yang serba lengkap. Oke, yang kedua, apa yang khas dalam mengkafani jenazah Muslim yang meninggal akibat COVID atau mungkin juga penyakit yang menular lainnya gitu? Apa sih sebetulnya, ada yang khas nggak ketika kita mengkafani jenazah? Kan mengkafani itu dari
ada diikat dengan 7 ikatan, ada lapisan-lapisan kain kafannya. Ada nggak yang khas ketika kita merawat jenazah COVID? Mungkin ada yang mau menjawab? Ada. Oh iya, silakan. Oh iya, Luri, silakan. Dipakaikan plastik anti air. Dipakaikan plastik anti air gitu ya, biar tidak cairannya jenazah tidak keluar gitu ya, tidak menular ke orang lain. Oke, boleh juga seperti itu. Ada yang lain yang menjawab? Oke. Saya, Pak. Oh ya, silakan Malika. Sebenarnya cara mengkafaninya sama seperti jenazah pada umumnya, tapi pada jenazah COVID itu setelah dikafani sama seperti jawabannya tadi, diberi plastik. Terus pada saat pelaksanaannya menggunakan disinfektan dan orang yang mengkafaninya menggunakan APD agar tidak tertular oleh penyakit. Kemudian saat dimasukkan ke peti tidak boleh dibuka agar penyakitnya tidak menular. Terima kasih. Lengkap sekali. Oke, benar sekali ya. Ada yang khas memang ya. Terus yang ketiga, coba yang terakhir. Kemarin kan ada memang orang menolak jenazah COVID dimakamkan di tempat pemakaman warga gitu. Nah, kalian kan sebagai pemuda Muslim yang bergerak di organisasi rohis sekolah, ada yang bergerak di organisasi pemuda masjid dan sebagainya. Yang bisa kalian lakukan itu untuk mengatasi hal seperti itu di masyarakat, ada nggak? Apa gitu bentuknya? A few moments later. Oke, anak-anak sekalian, yang bisa kita simpulkan pada pertemuan hari ini adalah bahwa merawat jenazah itu wajib kifayah, maka semuanya harus tahu dan paham. Kalau tidak ada yang mengurus satupun, maka semuanya akan berdosa. Dan sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, ada 2 penilaian untuk kalian besok. Silakan nanti dilihat classroom-nya di kelas kalian. Di sana ada tugas untuk menilai kognitif, menilai pengetahuan kalian tentang pembelajaran pada hari ini, dan juga yang wajib dikumpulkan untuk penilaian praktek kalian karena kita masih dalam pembelajaran daring. Minggu depan silakan dikumpulkan, kalian buat video perawatan jenazah ya, memandikan, mengkafani, mensolatkan, dibikin video, boleh berkelompok, boleh mandiri, dibikin video perawatan jenazah yang khas COVID-19 gitu ya. Nanti silakan di video dan upload ke YouTube, linknya dikirim ke Classroom biar bisa Bapak nilai di pertemuan yang akan datang. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, minggu depan kita akan menilai video kalian, kita analisis bersama-sama begitu. Dan sebelum selesai, Bapak selalu ingatkan karena pandemi belum berakhir, ketika keluar rumah silahkan protokol kesehatan dijaga dengan baik, jangan terlalu sering berkumpul dengan banyak orang, dan kalaupun berkumpul harus memang masker jangan sampai turun ya. A few moments later. Kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.